Terima kasih pemirsa yang bersama kami di One on One. Kalau tadi ditanya modalnya apa Bang untuk maju menjadi Gubernur DKI Jakarta, modalnya apa Bang? Partai politik nggak ada, tapi oke dukungan sudah dapat tadi ya. Kita ngobrol-ngobrol di belakang sudah lumayan, tapi perlu verifikasi. Modal lainnya apa? Kenapa nggak mungkin mencoba untuk menjalin komunikasi dengan partai politik misalkan? Karena kan kayaknya kalau independen sulit ya untuk maju, belum ada gitu di DKI Jakarta sejarahnya. Ya, ini persoalan waktu ya untuk bisa mendekati para pemimpin partai itu tidak mudah. Ya, apalagi saya tidak punya akses. Saya ini bukan siapa-siapa. Jadi yang saya inginkan adalah mereka, beliau-beliau paham tentang bahaya di depan WHO Pandemi Treaty ini. Karena saya masih percaya bahwa para pemimpin partai, karena partai ini adalah embrio daripada pemimpin, sehingga saya berharap mereka paham. Tapi karena waktu yang terbatas, maka saya menempuh ruang sempit ini sebagai proses dari bagaimana untuk membela atau menyelamatkan rakyat dalam konsep yang lebih luas lagi. Gitu. Berapa tadi Bang yang sudah terkumpul tanda tangan untuk maju Bang? Yang terakhir tadi malam adalah 840, 640. Gitu. Dan itu masih menunggu proses verifikasi. Betul. Ya? Oke. Nah, kalau bicara soal Jakarta lagi ini kan begitu banyak lah. Oke, kita sangat mengapresiasi pemikiran Abang, niat baik Abang mengenai bagaimana supaya kita bisa terhindar dari WHO Pandemi Treaty tadi. Tapi ada isu-isu juga yang cukup menarik, selentingan-selentingan, misalkan kayak konspirasi handphone. Itu gimana Bang? Kenapa Abang bilang konspirasi handphone? Saya tidak pernah menyebut konspirasi loh. Orang-orang saja yang menuduh saya menganut teori konspirasi. Ya. Nah, mereka-mereka yang mengatakan seperti itu sebenarnya tidak paham tentang permainan ini. Konspirasi itu kan sebenarnya apa? Kerjasama di antara orang, kerjasama baik atau kerjasama jahat, kan gitu aja sebenarnya. Nah, handphone ini menjadi alat, ya. Makanya ini ada kaitan, semua program yang ini ada kaitan dengan handphone itu. Handphone ini akan dipakai menjadi alat apa? Alat intelijen untuk memata-matai kita, sehingga seringkali Mbak lagi lihat ini tiba-tiba muncul gitu tanpa kita sadari. Udah seperti dukun gitu Bang maksudnya? Ya, bukan seperti dukun. Semua data-data Mbak, semua rahasia Mbak sudah disimpan di big data oleh mereka. Aman dari orang lain tapi tidak aman dengan mereka. Gitu. Jadi nggak ada satupun namanya keamanan cyber yang mutlak. Karena keamanan ini menjadi industri. Kalau dia aman, selesai belanja kan? Karena ini konsepnya revolusi industri, jadi semua harus berputar menjadi uang. Abang juga pakai handphone tuh? Ya, saya pakai handphone gunakan untuk kepentingan yang menyelamatkan orang. Saya pakai untuk edukasi. Gitu. Dan Mbak harus tahu bahwa efek daripada radiasinya akan merusak 5 bagian otak. Ya, prefrontal cortex, cerebellum, dan sebagainya. Bahkan banyak orang, anak-anak sekarang masuk ke rumah sakit jiwa dan sebagainya. Data ada. Ya, tetapi kenapa demikian? Ibu-ibu memberikan anaknya handphone sebagai digital parenting dan sebagainya. Ya, karena apa? Tidak ada literasi, tidak ada sosialisasi sebelumnya akan bahaya daripada ini. Karena kalau enggak, marketing tidak akan pernah buka. Kalau enggak laku. Bill Gates saja tidak pernah memberikan anaknya handphone sampai detik ini. Termasuk Steve Jobs. Lalu kenapa? Karena dia tahu rahasianya. Tujuan mereka adalah apa? Mengganggu kognitif atau jaringan-jaringan di otak kita. Soal mobil listrik. Soal mobil listrik. Ada apa dengan mobil listrik?